Timnas Indonesia akhirnya berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah di pertandingan terakhir grup F, pasukan Sinteyong sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024, Timnas Indonesia yang mendapatkan dukungan langsung lebih dari 600.000 supporter yang datang langsung ke stadion menurunkan skuad terbaiknya demi meraih kemenangan. Dari starting line up, pelatih Sinteyong langsung menurunkan nama-nama seperti Jay Itzes, Justin Hapner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga sang debutan Calvin Verdong. Hasilnya, Timnas Indonesia langsung tampil menggebrak saat awal babak pertama. Timnas Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang lewat aksi Haye dan juga Oratmangun. Namun sayangnya, bola masih belum menemui sasaran. Stadion GBK akhirnya bergemuruh saat The Professor Tom Haye akhirnya berhasil mencatatkan gol indah lewat tendangan dari kotak penalti. Tembakan ex-gelandang SC Heerenveen itu mampu dihalau oleh kiper Filipina asal Persib Kevin Mendoza. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia bertahan hingga laga jeda. Di babak kedua, Timnas Indonesia kembali mencari gol tambahan. Namun, Filipina juga tak mau kalah. Di paruh kedua, mereka mulai tampil keluar untuk mengejar ketertinggalan. Namun, dengan penampilan apik skuad Garuda di pertandingan itu, Timnas Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-56. Kali ini, Rizky Ridho berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol lewat tandukan usai meneruskan umpan terukur dari tendangan bebas Nathan Chuaon. Bek Persija Jakarta itu pun larut dalam kegembiraan dan melakukan selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Memasuki pertengahan babak kedua, Sinteyong mencoba merubah strategi permainan dengan memasukkan nama-nama seperti Pratama Arhan, Ivar Jenner hingga Yakob Sayuri. Meski beberapa kali mampu menebar ancaman, namun sayangnya Timnas Indonesia gagal menambah gol hingga akhir pertandingan. Kemenangan 2-0 sudah cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan sejarah pertama kalinya Timnas Indonesia lolos hingga ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, pelatih Sinteyong juga menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia kedua edisi Piala Asia 2023 dan 2027. Mantan pelatih Timnas era 2000-an Ivan Kolev sebenarnya pernah mengantar Timnas Indonesia bermain di dua Piala Asia, yaitu 2004 dan 2007. Namun, untuk edisi 2007, Timnas Indonesia lolos karena statusnya sebagai tuan rumah. Sementara itu, kekalahan atas Timnas Indonesia telah membuat Filipina finish sebagai juru kunci grup F dengan 1 poin. Setelah pertandingan, kiper Filipina Kevin Mendoza mengaku terkejut dengan skuad yang dimiliki Timnas Indonesia. Kiper yang baru saja membawa Persib juara Liga 1 itu tak menyangka Timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain asing yang berkarir di Liga Eropa. Berbeda dari pertemuan kedua tim pada November 2023 lalu, Timnas Indonesia kini memang diperkuat oleh banyak pemain keturunan yang sudah menyelesaikan proses naturalisasinya. Wajah baru pun menghiasi Timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Chuaon hingga yang terbaru adalah Calvin Verdong. Sayangnya, wajah-wajah tersebut tak familiar bagi Kevin karena keempatnya tidak bermain di Liga Indonesia. Mereka punya pemain yang bagus. Saya tidak kenal dengan pemain yang ada di lapangan. Banyak wajah baru yang saya tidak lihat sebelumnya dan banyak pemain asal klub Belanda. Lolosnya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus memupus harapan Vietnam untuk melangkah ke babak selanjutnya lantaran harus finish di peringkat ketiga grup F. Di pertandingan lainnya, Vietnam yang bertandang ke markas Irak harus tertunduk dengan skor 3-1. 3 gol dari Hussein Ali, Ali Jasim dan Aiman Hussein hanya mampu dibalas sekali oleh Pham Tuan Hai. Selain Vietnam dan Filipina, wakil-wakil ASEAN lainnya yaitu Thailand, Malaysia, Singapura dan Myanmar juga dipastikan gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Myanmar finish di posisi juru kunci grup B dengan mengemas 1 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Sementara Thailand finish di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 8 poin dari 6 laga yang dijalani. Kemudian Singapura finish di posisi juru kunci grup C dengan poin 1. Malaysia finish di peringkat ketiga grup D dengan mengemas 10 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Sebetulnya, di pertandingan terakhir penyisian grup, Timnas Thailand berhasil menang 3-1 melawan Singapura dan Malaysia menang 3-1 melawan Cina Taipei. Namun, keduanya harus puas menempati posisi ketiga di grup C dan grup D. Sama-sama memiliki poin 8, Thailand harus puas menempati posisi ketiga grup C
usai kalah head-to-head dengan timnas Cina yang berada di peringkat kedua. Sedangkan Malaysia yang mengoleksi 10 poin, kalah 1 angka dari timnas Kyrgyzstan di posisi kedua. Sejatinya, Malaysia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Kyrgyzstan yang berada di posisi kedua mampu menahan imbang timnas Oman 1-1 dan membuat Harimau Malaya tersingkir. Sementara itu, di putaran ketiga, Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya termasuk Jepang, Qatar, Korea Selatan hingga Australia. Di putaran ketiga, tantangan sesungguhnya bagi timnas Indonesia akan dimulai. Tim-tim kuat seperti Jepang siap menjegal langkah tim asuhan Sinteyong untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Tim besutan Haji Memoriasu itu punya segudang pemain yang abrut di Eropa. Contohnya Takefusa Kubo pemain Real Sociedad, Wataru Endo di Liverpool, Takehiro Tomiyasu Arsenal, Kaoru Mitoma dengan Brighton, Daichi Kamada bersama dengan Lazio, dan Ritsudoan bersama dengan Freiburg. Belum lagi Korea Selatan yang memiliki bintang Son Heung-min dari Tottenham, Wang Hee-chan dari Wolverhampton, Lee Kang-in bersama PSG, dan Kim Min-jae dari Bayern Munchen. Ada juga Iran yang berada di urutan ke-20 ranking FIFA atau di bawah posisi Jepang yang juga memiliki pemain andalan seperti Saman Ghoddos yang bermain di Brentford dan Sardar Azmoun yang meniti karir di AS Roma. Jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan berlangsung mulai September 2024 hingga Juni 2025. Itu artinya masih ada waktu bagi Sinteyong untuk memperkuat tim asuhannya sebelum menghadapi tim-tim kuat langganan Piala Dunia. Pemain-pemain top seperti Martin Paes, Kevin Dix hingga Ole Romeni diharapkan bisa segera bergabung untuk memperkuat tim merah putih. Karena nantinya 18 tim yang lolos ke putaran ketiga akan dibagi 3 grup yang diisi 6 tim. Dengan 2 tim teratas dari setiap grup otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Andaikan gagal menjadi juara dan runner-up grup, Indonesia masih memiliki kesempatan lolos apabila menyelesaikan putaran ketiga di posisi ketiga atau keempat. Karena 2 posisi itu akan memainkan putaran keempat dan kelima untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff.